Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan Nurul Nurfa. Di sini aku akan membahas 6 cara mengatasi insecure pada diri kita masing-masing. Oke, sekiranya video ini bermanfaat, jangan di-skip ya teman-teman, tonton sampai habis dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Oke teman-teman, di sini aku akan membahas tentang bagaimana sih cara mengatasi insecure pada diri kita masing-masing. Ada 6 cara mengatasi insecure yang sudah aku rangkum dan aku sesuai dengan yang pernah aku lakukan. Nah, sebenarnya kita harus tahu dulu apa sih insecure itu adalah, yaitu insecure itu adalah rasa takut, rasa kita itu cemas menghadapi suatu, tidak nyaman pada suatu tempat. Nah, semua orang pasti pernah mengalami hal tersebut. Contohnya aja misalnya kita pergi ke gedung, suatu gedung dalam suatu acara. Nah, melihat orang-orang dengan penampilan yang wow, yang oke. Nah, kita biasa-biasa aja. Nah, itu timbul rasa takut, rasa cemas, dan rasa tidak nyaman. Itu adalah insecure yang ada dari dalam diri kita masing-masing. Semua orang pernah melakukan insecure, tapi kita harus tahu cara mengatasinya, teman-teman. Jadi, ada 6 cara mengatasi insecure pada diri kita masing-masing. Yang pernah aku rasakan adalah waktu itu kita nih akan tampil di hadapan bos-bos, di hadapan anggaplah pejabat yang orang-orang yang kita hormati. Nah, kita akan tampil. Nah, di situ mulai timbul rasa cemas, rasa takut, malu, semuanya kurang percaya diri. Nah, harus kita lawan insecure itu karena memang nggak bagus teman-teman, karena itu akan dapat menjatuhkan mental kita. Dan kita biasanya udah kita udah latihan semaksimal mungkin di rumah, karena insecure-nya dari dalam diri kita keluar, itu akan mengacaukan segalanya itu. Nah, yang pertama adalah cara mengatasi insecure itu adalah coba fokus dan mencintai diri kita sendiri. Walau contoh gini, kita tegak di suatu forum atau kita tampil di suatu forum, walaupun yang menonton kita itu ramai, orang-orang yang terhormat, so santai aja. Coba pandang diri kita tuh, kita aja sudah memberikan paparan atau misalnya kita berdiri di depan forum. Santai aja. Anggap saja anggap saja orang-orang yang sedang menonton kita itu adalah orang yang baik, orang yang positive thinking. Nah, mereka tidak akan mengejas kita. Nah, pikiran kita itu sendiri yang akan menghilangkan insecure kita gitu. Jadi, cintailah diri sendiri. Anggap diri kita gitu udah oke, udah baik, udah semaksimal mungkin kita lakukan gitu. Jadi, kalau kita sudah mencintai diri kita sendiri, otomatis kita akan memandang lebih diri kita sendiri, tapi bukan berarti sombong. Untuk menyelamatkan diri dari rasa malu, rasa tidak percaya diri, dan rasa takut. Jadi cobalah fokus dan cintai diri sendiri. Dan yang kedua adalah jangan bandingkan dirimu dengan orang lain, karena setiap orang itu berbeda-beda. Dari si A, si B, si C, si D. Nah, itu beda-beda teman-teman. Jadi jangan pernah bandingkan diri kita dengan orang lain. Jangan pernah bandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Karena apa yang kita miliki, siapa tahu orang pengen kayak kita. Apa yang orang yang miliki, kita pun pengen kayak mereka. Nah, jadi tidak usah membandingkan diri dengan yang lain. Coba saja jalani kehidupan kita dengan sebaik mungkin. Do the best, lakukan yang terbaik. Oke? Yang ketiga adalah bertemanlah dengan orang-orang yang suportif, yaitu artinya adalah bertemanlah dengan orang-orang yang suka support, yang suka selalu mendukung, memotivasi, yang positive thinking, yang tidak suka menjudge dan menjatuhkan orang lain. Sehingga lingkungan kita, pergaulan kita itu sangat menentukan kita sendiri dan juga bisa mengubah pola mindset kita, sehingga kita misalnya
berteman dengan orang-orang yang suportif, kita pun jadi semangat, kita pun jadi rasa percaya dirinya lebih kuat, dan eh, dan kita menjadi bisa orang yang menjadi suportif juga buat orang lain. Jadi lingkungan dan teman serta pergaulan gitu tuh sangat menentukan. Dan yang keempat adalah temukan kelebihan dan keunikan dirimu. Kenapa? Kita juga harus mengenali kekurangan kita, tapi kita harus membaca, mengenali kelebihan dan keunikan diri kita. Karena kita kalau misalnya sudah tahu kekurangan kita, kita perbaiki, dan kita tahu kelebihan serta keunikan kita, sehingga kita merasa bisa, oh aku bisa unggul nih, bisa lebih baik. Sehingga kita rasa percaya diri meningkat. Misalnya mereka nih nggak bisa nih, sedangkan aku aja misalnya tampil di sebuah forum. Mereka aja belum tentu nih bisa tampil seperti aku gitu. Aku sudah berani tampil di depan forum. Jadi, kalau kita sudah merasa kuat, merasa percaya diri yang kuat gitu, kita akan berkurang rasa insecure kita. Kemudian, yang kelima adalah percaya diri dan harus punya sedikit jiwa bodoh amat. Karena kalau dari dalam diri kita itu nggak ada rasa percaya diri dan rasa khawatir yang berlebihan, ih orang ini ngomongin apa ya? Misalnya kita nih lagi berdiri nih di depan forum, orang itu bicarain aku nggak ya? Aduh penampilan aku gimana ya? Nah itu udah membuat kita nggak percaya diri teman-teman. Seharusnya kita bisa fokus dengan latihan yang maksimal tadinya, bisa buyar dan pecah jadinya teman-teman. Gara-gara kita terlalu mikirin. Padahal yang forum-forum di bawah itu orang-orang yang nonton kita itu nggak bicarain kita, cuman kita sudah berpikir negatif. Orang-orang itu bicarain aku nih pasti kayak gitu. Orang itu ceritain apa ya? Duh penampilan aku gimana nih? Pasti deh jelek nih penampilan aku. Duh kayaknya aku salah ngomong deh. Nah itu tuh sudah membuat rasa percaya diri kita tuh udah nggak bagus nanti sampai akhirnya nanti. Justru karena kita rasa percaya diri kita nggak bagus, jadi kita grogi, jadi demam panggung. Nah, itu yang akan menyebabkan forum-forum orang-orang yang sedang nonton kita bakal ngebicarain kita. Jadi intinya percaya diri kita tuh harus kuat gitu. Nggak peduli orang mau ngomong apa, bodo amat gitu. Jadi kalau kita sudah berpikir positif, pasti ini orang nih nggak bicarain aku. Insya Allah penampilan aku maksimal. Nah, kalau udah punya rasa percaya diri kayak gitu, insya Allah insecure kita akan berkurang. Kemudian yang terakhir adalah coba bersyukur. Karena misalnya pun kita melihat kelebihan yang ada di diri orang lain, kita merasa diri kita belum bisa seperti mereka. Anggap saja kita, oh memang inilah yang terbaik dikasih Allah untuk diriku, dan itu yang terbaik untuk dirinya. Jadi kita bersyukur dengan apa yang telah Allah takdirkan untuk kita, sehingga kita insecure, kita rasa tidak nyaman, rasa malu, rasa takut itu tidak ada, dan bukan berkurang tapi seharusnya tidak ada, karena setiap manusia itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tidak ada yang sempurna gitu teman-teman. Oke, eh, jadi rangkumannya yang pertama adalah fokus dan mencintai diri sendiri. Yang kedua adalah jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Yang ketiga adalah bertemanlah dengan orang yang suportif atau orang yang bisa memotivasi orang-orang di sekitarnya dan tidak suka menjatuhkan orang lain. Yang keempat adalah temukan kelebihan dan keunikan dirimu. Oke, yang kelima adalah percaya diri. Jadi insecure itu berhubungan dengan percaya diri yang kita miliki. Dan yang keenam adalah selalu bersyukur. Oke teman-teman, semoga bermanfaat dan mulai atasi insecure dari dalam diri kita masing-masing. Sampai di video selanjutnya, sampai jumpa. Semoga kita bisa mengatasi insecure yang ada dari dalam diri kita.
Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.